Kemungkinan dampak dari kenaikan PPN 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Pada tahun 2025 mendatang, pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai PPN yang tahun ini 11% menjadi 12%. Hal ini mengundang spekulasi dari berbagai pihak. Sebenarnya relokasi ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. Namun belakangan bertepatan dengan momen penggelaran demokrasi politik yang cukup ramai, masyarakat baru mengetahui kebijakan ini sehingga banyak dari mereka yang berpendapat bahwa kenaikan PPN adalah dampak dari perolehan pemilu. Terlepas dari itu, hal tersebut, kenaikan PPN ini tentu akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Bisa dari segi biaya hidup, inflasi, daya beli, hingga pengeluaran sektor usaha. Dampak positif kenaikan PPN. Di sisi positif, memang kenaikan PPN bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung program-program fiskal seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, efektivitas penggunaan dana tambahan ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, kenaikan PPN bisa bermanfaat untuk memperbaiki anggaran negara yang terus menurun. Selanjutnya, dampak negatif PPN 12%. 1. Kenaikan biaya hidup. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan kenaikan biaya hidup bagi masyarakat. Hal ini terutama terjadi karena barang-barang dan jasa yang dikenakan PPN akan menjadi lebih mahal, sehingga konsumen perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang tersebut. 2. Dampak pada sektor usaha. Sektor usaha juga akan merasakan dampak dari kenaikan PPN ini. Usaha kecil dan menengah mungkin mengalami kesulitan menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan yang disebabkan oleh kenaikan PPN. Sementara, perusahaan besar mungkin dapat mentransfer biaya ini kepada konsumen. 3. Inflasi. Kenaikan PPN juga dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat inflasi. Ketika harga barang dan jasa naik akibat kenaikan PPN, hal ini dapat mengakibatkan tekanan inflasi karena biaya produksi dan distribusi juga ikut naik. 4. Mengurangi daya beli. Dengan kenaikan harga barang-barang yang dikenakan PPN, daya beli masyarakat bisa berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi konsumsi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, karena konsumen mungkin lebih berhati-hati dalam menghabiskan uang mereka. 5. Potensi pengeluaran negatif. Kenaikan PPN dapat menyebabkan pengeluaran negatif pada sektor-sektor tertentu. Misalnya, sektor properti bisa merasakan penurunan peminat karena kenaikan biaya properti yang disebabkan oleh kenaikan PPN. 6. Keseimbangan pendapatan. Dampak kenaikan PPN bisa mempengaruhi keseimbangan pendapatan masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan rendah mungkin akan lebih terbebani karena persentase PPN yang sama, berarti mereka harus mengeluarkan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk membayar pajak ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya.